Di IDX Pro Insider Channel kita masuk ke video part kedua ya. Langsung aja ke saham yang pertama yaitu ada WH. Nah untuk WH hari ini dia menguat lagi 8,5% ya. Ini yang sudah masuk dari tanggal 8 Agustus ini sudah kena target R3-nya ya di 164 dan hari ini closing di harga 166. Untuk next targetnya adalah di R4 ya. Ini tapi apakah WH bisa melewati trend channelnya dia ya. Ini apakah dia bisa melewati garis channelnya dia atau line-nya dia. Kalau bisa tembus mudah-mudahan bisa ke R4-nya. Tapi kalau untuk weekly targetnya ini dia agak lumayan ya. Mudah-mudahan sih bisa sekitar ke R3-an ya, atau paling nggak di R2 juga nggak apa-apa, di sekitar 189-an ya untuk WH. Ini masih menarik untuk diperhatikan beberapa hari ke depan ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang masuk hari ini. Volumenya juga kembali menguat lagi. Mudah-mudahan lanjut untuk WH. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Bluebird atau Bird. Nah ini Bird hari ini ada penguatan lagi 1,7%. Apakah dia akan menembus 2400-nya? Kalau dia bisa tembus 2400-nya ini bagus nih. Nah kalau misalkan dia tembus 2400, mudah-mudahan sih targetnya di R2 ya. R2 yaitu di harga 2545-an ya. Ini mudah-mudahan bisa kena untuk Bird atau sekitar di harga trend line-nya dia. Nah, ini masih boleh diperhatikan. Ini juga Bird masih sangat-sangat uptrend. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi. Selanjutnya Cuan. Cuan hari ini luar biasa ya. Ditutup dengan ARA ya. ARA lagi dia closing di harga 2490. Ini in total kalau dihitung dari pertama signal ini dia sudah naik sekitar 189% ya. Ini sudah hampir 200%. Ini sudah bagger untuk Cuan yang sudah masuk dari tanggal 6 Juli ini masih bisa hold dulu ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Bisa sampai dengan 200% ya untuk Cuan ini. Next targetnya di harga 2630-an ya atau 2640-an. Kita lihat aja apakah dia masih bisa lanjut lagi di perdagangan besok. Mudah-mudahan sih bisa arah lagi ya untuk Cuan ya. Hari ini juga transaksi luar biasa sampai dengan 493 miliar. Selanjutnya ada Segar. Ini Segar makin segar ya hari ini. Dia naik lagi 10,6%. Targetnya 955, apakah akan ditembus? Kalau misalkan ditembus mudah-mudahan lagi. Targetnya ke 1105-nya juga bisa kena ya untuk Segar. Ya, ini targetnya udah nggak kita update karena ini masih target di tanggal 1 Agustus ya. Ini karena ini otomatis perhitungannya sampai dengan R4 aja. Nah ternyata dia masih tembus lewat dari target R4-nya. Bahkan sekarang sudah mencapai harga 935 untuk Segar. Nah ini mudah-mudahan sih bisa sampai ke 1105 ya untuk Segarnya. Jadi yang sudah masuk, yang masih hold, jangan lupa naikkan trailing stopnya aja untuk Segar. Selanjutnya ada HRTA. HRTA kemarin koreksi sedikit, hari ini kembali menguat lagi 3,7%. Ini juga bagus posisinya dan uptrend. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi, bisa tembus 570-nya. Mudah-mudahan juga bisa ke target R4-nya yaitu di 642 ya. Sudah banyak saham-saham yang mulai bergerak rally ke atas. Mudah-mudahan HRTA juga bisa mengikuti saham-saham yang lain untuk ngebut naik ke atas ya. Jadi yang sudah dia hari ini juga kemarin sebelumnya di tanggal 10 Agustus hari Kamis itu dia break patternnya dia ya. Nah ini break pattern lalu retest, hari ini kembali menghijau. Mudah-mudahan di minggu ini dia bisa ngegas lagi. Jadi perhatikan aja HRTA untuk perdagangan besok. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada PNIN atau Panin.
Nah, PNIN ini juga boleh dipantau-pantau pergerakannya ya. Ini memang masih bergerak di pergerakan di bawah EMA 100 ya. Nah, ini kalau misalkan dia bisa tembus sekitar harga 1125 nih bagus nih. Jadi diperhatikan aja. Untuk target sementara di 1175 ya, lewat dari R1. Kalau misalkan dia bisa tembus R1 untuk target saya lebih prefer di 1175. Tapi kalau misalkan dia bisa tembus ya, atau bahkan bisa lewat dari 1175, naikin aja targetnya boleh ke R3-nya ya di 1261 untuk PNIN. Kalau dia berhasil tembus dari EMA 100-nya atau JT yang saya set di sini. Kita lanjut ke saham LQ Gocap. Nah, untuk lead ini hari ini kembali menguat lagi 3,6% ya. Bagus, hari ini closing di 57. Apakah besok lanjut lagi menembus trennya dia? Ya, ada tren di sini ya dari tanggal 14 kemarin sampai dan juga high di tanggal 20 Juli kemarin. Apakah bisa ditembus? Kalau bisa tembus ini bagus. Mudah-mudahan sih targetnya ya sekitar di harga untuk sementara ya. Ini sementara, kalau misalnya melewat ini akan sangat bagus. Untuk sementara targetnya di sekitar harga 62-an dulu ya. Nah, kalau dia bisa tembus 62 ini akan menarik. Jadi dipantau aja lead, masih oke posisinya, mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada ESA. Nah, ESA hari ini juga lanjut ya. Ini sudah 3 hari, ini signalnya dari hari Kamis tanggal 10 Agustus kemarin. Hari ini dia lanjut dan lewat dari R1 sudah ya. Apakah menuju R2-nya di 694? Kita lihat aja di perdagangan minggu ini. Nah, kalau misalkan ternyata dia bisa lewat 694 atau bahkan lewat dari 705, artinya dia kembali ke trend channelnya dia. Nah, ini kalau misalkan nanti dia bergerak di channelnya dia akan lebih menarik lagi, mudah-mudahan bisa naik lagi ke harga-harga berikutnya. Ini menarik ya, kalau misalkan ternyata ESA bergerak di dalam channelnya dia lagi. Ya, mudah-mudahan sih bisa ke 805-an ya, tapi dia harus lewatin dulu harga 705-nya untuk ESA. Selanjutnya ada AHAP. AHAP hari ini di sesi 2 di dekat-dekat penutupan digas ya. Dia naik sampai dengan arah yaitu 34,9%. Closing di harga 85. Apakah dia akan lanjut lagi? Dia ini berhasil tembus patternnya dia ya. Nah, ini kalau misalnya dia sudah lewat, ini kita lihat apakah masih bisa lanjut lagi atau enggak. Untuk next targetnya yaitu di R4 ya, di 87 ya, cuma 2 tick harusnya sih kena. Tapi kalau ternyata dia lanjut gasnya cukup kuat, boleh targetnya dinaikin aja di sekitar harga 100. Kita lihat apakah AHAP bisa ke harga 100 dalam waktu singkat ya. Ini menarik untuk dipantau atau untuk besok. Kalau bisa tembus harga 100 ini mudah-mudahan bisa beggar juga ya untuk AHAP. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kalau teman-teman yang sudah punya boleh hold dulu. Jangan lupa naikkan trailing stop aja, jaga-jaga ya. Kalau misalkan ternyata dia turun lagi. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada IMAS. Nah, IMAS sebelumnya di hari Kamis kemarin naik cukup kuat ya sampai 20,4%. Lalu di hari Jumatnya dia koreksi terbatas 3,3. Hari ini sempat naik ya sampai dengan 2140 ya. Tapi akhirnya ditutup di harga 2070. Masih ada kemungkinan lanjut lagi ya. Nah, tinggal kita lihat aja apakah pergerakan baseline-nya ini ya. Ketika nanti dia bertemu dia akan gas lagi. Saya sih agak curiga besok, jadi dipantau aja. Kalau misalnya ternyata dia besok gas, boleh targetnya dinaikin lagi ke R3 ya, di sekitar di 2315 atau mau di 2420 juga boleh untuk target maksimalnya. Tapi kalau bisa ke R4 akan lebih bagus kalau teman-teman sudah punya ya. Jadi perhatikan aja. Untuk IMAS apakah akan lanjut lagi di perdagangan minggu ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu ada NTBK. NTBK ini UMKM ya, papan akselerasi.
Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi ini menarik nih. Nah, harapannya sih bisa tembus 69 ya. Kalau bisa tembus 69 atau lewat dari harga 69, mudah-mudahan bisa ke R3 ya, di sekitar harga 84 ya. Nah, kalau bisa ke 84 ya tembus ya, mudah-mudahan bisa lanjut naik terus uptrend. Jadi dipantau-pantau aja kalau dia bergerak. Kalau belum punya ini masih bisa untuk cicil-cicil masuk ya, bisa antri-antri. Ini juga dia masih di atas channelnya, trendline-nya dia. Kalau misalkan dia kuat naiknya, mudah-mudahan sih bisa ke R3-an untuk NTBK. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada PNLF. Nah, untuk PNLF ini sama ya, dia belum tembus dari EMA 100-nya ya ini, tapi ini boleh dipantau-pantau beberapa hari ke depan. Kalau misalkan ternyata dia besok naik kuat, atau dia misalkan ternyata dia candle merah dulu, tapi selama masih bertahan di atas harga 308, ini masih boleh ikut cicil-cicil ya, masuk kalau mau masuk. Tapi kalau misalkan ternyata dia turun di bawah harga baseline tsunami ini, di bawah harga 302, sebaiknya kalau saya sih lebih better keluar dulu. Tapi kalau ternyata dia bisa tembus harga 316, ini boleh hold, harapannya bisa tembus lagi 320-nya. Minimal target di R2 di harga 344 ya untuk PNLF. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu ada MTMH. Nah, untuk MTMH hari ini menguat 0,3%. Ini juga boleh diperhatikan ya pergerakannya kalau misalkan dia naik. Tapi ini untuk trading jangka pendek aja ya. Maksimal boleh pakai target untuk saat ini. Kalau saya lebih prefer di harga 1145 ya, atau 1140-an. Nah, tapi kalau mau pakai target di trennya, boleh pakai 1460. Nah, ini kalau misalkan dia naik. Biasanya sih dia naik turun. Nah, kita lihat aja apakah dia akan mengulanginya lagi. Kalau dia mengulangi lagi, dipantau aja besok. Kalau mau buy on break, boleh buy on break di atas harga 1385 ya. Ini area yang belum agak sulit ditebus sama dia di 1385-nya. Jadi siap-siap aja kalau dia menyentuh harga 1390-nya. Ya, kalau misalnya dia ke 390, kalau naiknya cukup kuat, boleh ambil posisi untuk take profit di sekitar harga 1460 atau di 1470-an. Kita lanjut ya ke saham berikutnya, yaitu ada WIRG. Nah, WIRG ini masih ditahan terus ya di 135-nya, nggak dikasih lewat closing di 136 atau di 138 gitu. Nah, ini masih boleh dipantau ya trennya. Setelah koreksi dia mulai sideways, apakah dia akan lanjut lagi atau justru malah tembus tren ke bawah. Nah, kita harapnya sih ke atas ya. Nah, ini diperhatikan aja kalau misalkan dia naik lagi ke atas. Untuk target sementara boleh pakai 155 atau pakai R2 di 157 juga boleh. Tapi kalau misalkan dia sampai tembus 155 sih baiknya hold dulu. Malah tahu bisa menyentuh garis trennya dia ya, mungkin ini sekitar di R5 atau R6. Jadi dipantau aja, mudah-mudahan ini juga bisa kembali ke utara lagi ya, karena ini sudah lama turun dan belum sempat bergerak naik lagi. Sempat naik tapi turun lagi. Mudah-mudahan ini kali ini bisa naik lebih panjang ya untuk WIRG. Jadi dipantau-pantau, jangan sampai lolos kalau misalkan dia naik lagi untuk saham ini. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu Mimix. Nah, Mimix ini masih sideways ya, naik turun. Ini kita ingetin aja kalau misalkan tiba-tiba naik ya, tapi kalau misalkan dia turun di bawah 200 ya keluar aja, atau closing di bawah 200 keluar. Tapi kalau misalkan dia tembus lagi harga 214 ya, target sementara di R1 di 223. Kalau mau pakai R2 juga boleh, yaitu di 244. Jadi ini diperhatikan aja, ini sudah cukup panjang sidewaysnya. Mudah-mudahan bisa, ini sudah mulai ada pergerakan naik. Kita lihat aja minggu ini apakah dia akan lanjut naik lagi ya. Kalau naik boleh pakai target R2. Harapannya bisa ke R2 sih ya. Lumayan nih 20%an. Jadi dipantau aja untuk Mimix. Mudah-mudahan bisa profit dari saham ini juga buat teman-teman. Selanjutnya ada BSML. BSML hari ini luar biasa ya. Dia naik 23,8%, bahkan sempat menyentuh harga 262. Closing di harga 260. Apakah lanjut lagi? Biasanya sih lanjut ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan menyentuh trennya ya.
Kalau dia misalkan sentuh trendnya sekitar di harga 292-an. Nah, ini boleh dijadikan target juga ya, karena target R4-nya juga sudah ditembus. Ini target dari tanggal 8 Agustus kemarin. Nah, R4 dari tembus, ini bonus. Apakah dia mau bikin bonus lagi di 292? Ya, kalau misalkan dia bisa tembus 292, ini akan sangat menarik. Kita lanjut ya ke TCPI. TCPI juga ini sebelumnya dia break ya di hari Jumat kemarin. Sempat menguat 7,6%, hari ini menguat lagi 2,7%. Untuk targetnya masih ada target berikutnya, yaitu di harga R4-nya, yaitu di 8.990-an ya. Kalau misalkan ini target kalau yang sudah masuk dari tanggal 4 Agustus kemarin ya. Nah, kalau bisa sampai R4 berarti lumayan profitnya ya, sekitar 34%-an kalau untuk yang sudah masuk dari tanggal 4 Agustus kemarin. Nah, ini tinggal lihat aja apakah dia akan lanjut naik terus ya ke R4-nya untuk TCPI. Jangan lupa naikkan trailing stop-nya kalau sudah punya saham ini. Selanjutnya ada HIS. Nah, untuk HIS hari ini kembali break ya. Dia break previous high-nya di 320. Closing di harga 328. Ini bagus. Nah, targetnya boleh pakai R2-nya ya. Ini yang sudah masuk di hari Jumat kemarin. Targetnya boleh di R2 yaitu di 352. Kalau tembus ya mudah-mudahan bisa ke R3-nya di 375. Ini masih boleh dipantau-pantau ya, atau yang sudah punya masih boleh hold dulu untuk HIS ini. Selanjutnya ada Chen juga ini boleh dipantau-pantau, tapi untuk saat ini tradingnya jangka pendek dulu ya. Boleh targetnya, kalau saya sih prefer untuk saat ini Chen di R1 dulu aja ya, di harga 78 kalau dia naik. Tapi kalau teman-teman ternyata R1-nya ditembus atau harga 78-nya ditembus, boleh dinaikin ke R2 atau di harga 85 dulu ya. Untuk Chen ini dipantau aja, mudah-mudahan bisa bergerak naik lagi untuk Chen. Kita lanjut ke Breeze. Nah, ini Breeze sudah mulai bagus posisinya. Ya, mudah-mudahan nggak tembus dari 1685 ya, atau nggak turun lagi di bawah 1665. Sorry. Mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas 1665 untuk beberapa waktu. Kalau misalkan dia bisa bertahan di 1665 beberapa hari, mudah-mudahan trennya bisa naik lagi. Targetnya boleh di R2 atau di R3, atau bahkan untuk sementara boleh pakai target di 1790 dulu ya. Untuk Breeze ini sudah mulai ada pergerakan bagus. Kalau misalkan lanjut, mudah-mudahan naik terus. Tapi kalau misalkan dia ngasih dulu atau koreksi dulu, mudah-mudahan sih nggak tembus dari 1665. Jadi ada kesempatan buat teman-teman yang belum punya kalau mau masuk di Breeze. Kita lanjut ya ke BBNI. BBNI ini lanjut ya, hari ini 1,1%. Target R2-nya udah kena ya, di 9.237 atau 38. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut lagi ya, target terdekatnya yaitu di R3 di 9425. Tapi dia harus tembusin dulu nih 9.300-nya. Nah, ini masih boleh dipantau-pantau untuk BBNI. Hari ini juga transaction volume-nya juga naik lagi, bagus. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya untuk BBNI-nya. Yang sudah punya jangan lupa naikkan trailing stop-nya juga. Selanjutnya ada Trim. Nah, untuk Trim ini masih dipantau dulu ya. Tapi hari ini dia kan nggak kemana-mana nih harganya. Tapi volume transaksinya cukup tinggi dibanding hari sebelumnya. Diperhatikan Trim kalau misalkan ternyata dia besok tiba-tiba ngagas naik ya. Nah, ini dipantau aja. Kalau dia ngagas naik, targetnya boleh di R2 ya, di R2 yaitu di harga 276-an untuk Trim. Oke, mungkin sampai di Trim dulu ya. Nanti akan kita lanjut lagi untuk part ketiga. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di part berikutnya. Bye-bye.